Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Firman Hadi dengan NIM 12032200050 akan melakukan wawancara untuk pertanyaan yang telah saya buat. Nah, di sini ada saudara siapa? Alivio. Oke. Untuk Mas Alivio, saya mau nanya nih. Ya. Bagaimana Anda melihat peran warga negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya, terutama terkait info-info penyebaran informasi yang hoax? Kalau menurut saya pribadi buat sekarang untuk terkait hoax, menurut saya setiap warga harus punya inilah rasa ingin mencari tahu tentang suatu berita atau apa untuk agar tidak termakan dengan hoax. Jadi dipastikan lagi. Iya, lebih baik dipastikan lagi. Jangan langsung percaya aja gitu. Terus yang kedua nih, apa tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh warga negara ketika menggunakan media sosial? Tanggung jawab hukum. Ya. Mungkin bisa terkait apa untuk tanggung jawab hukum? Terkait media sosial seperti jangan menyebarkan hoax atau gimana gitu menurut Anda, gimana tanggung jawabnya mereka menggunakan digital dengan baik? Mungkin untuk hal itu bijak-bijak lah buat semua warga atau masyarakat pengguna sosial media, karena hal itu bakal berakibat fatal jika kita tidak bijak-bijak dalam menggunakannya. Oke. Terus yang terakhir nih, dalam konteks perlindungan data pribadi, bagaimana seharusnya kita sebagai warga negara itu untuk melindungi informasi pribadi kita sendiri? Untuk jika konteksnya data pribadi, melindungi data pribadi, menurut saya pribadi ya bijak-bijak juga dalam menggunakan internet. Jangan sampai gampang tertipu dengan sesuatu yang mengiming-imingkan untuk hal-hal bagus. Takut itu suatu penipuan. Taruhannya dengan data pribadi kita ya. Takutnya nanti dibuat pinjol atau gimana gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak untuk Mas Alif. Oke, di sini kita akan ganti narasumber nih. Di sini dengan Mas siapa? Kalau nama saya Nathan. Oke, dengan Mas Nathan. Buat Mas Nathan mau nanya nih. Gimana sih pandangan Mas Nathan dalam tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh warga negara ketika menggunakan media sosial dan platform digital lainnya? Oke, misalkan kalau kita ngomongin tanggung jawab ya, menurut gua tanggung jawab yang dimiliki kita tuh sangat besar. Terutama sosial media, itu kan tempatnya luas banget. Ya, dimana ada dari kalangan manapun main sosial media zaman sekarang. Jadi menurut gua yang namanya ketikan, omongan, dan juga apapun yang kita lakukan di sosial media itu tanggung jawabnya sangat besar. Oke. Terus selanjutnya nih ada menurut Mas Nathan nih, sejauh mana pendidikan hukum penting bagi warga negara dalam memahami hak dan kewajiban mereka di dunia digital? Oke. Kalau soal pendidikan hukum, menurut gua zaman sekarang yang namanya hukum digital kan sangat penting ya. Terutama karena kriminalitas itu bukan cuma dari kontak fisik aja. Karena sekarang udah lebih banyak juga di digital. Dan menurut gua pendidikan di bidang hukum, terutama hukum digital itu sangat penting banget zaman sekarang. Karena ya emang seiring berjalannya perkembangan waktu juga, kita bukan cuma belajar yang di luar-luar aja, tapi kita juga harus belajar kayak digital dan berkembangnya hukum di era digital saat ini sih. Terus yang terakhir nih, dalam hal pelanggaran hukum di dunia maya, apa langkah-langkah yang seharusnya diambil oleh warga negara untuk melaporkan dan menanggapi situasi tersebut? Ya, menurut gua kalau untuk pelanggaran-pelanggaran, kita sebagai netizen terutama ataupun jadi korban atau teman dari korban, kita tuh nggak boleh takut. Yang pertama, banyak gitu tempat untuk melapor, banyak juga dan juga gampang juga gitu, misalkan kita bisa bikin viral di sosial media misalnya. Oke, bikin viral. Dan ya menurut gua kita sebagai korban atau teman korban terutama itu ya harus berani untuk speak up menurut gue itu. Oke. Udah sih cukup pertanyaan itu aja. Terima kasih ya buat Mas Nathan. Oke, makasih. Oke, dan saya ingin menanyakan suatu pertanyaan, yaitu menurut Mas
bagaimana sih peran warga Indonesia dalam menanggapi berita-berita yang tersebar di media sosial dan media itu tidak benar dan berita itu termasuk berita yang hoax? Menurut Mas gimana? Seperti warga negara Indonesia dalam menanggapi Ya. berita hoax Ya, dalam rentang umur terserah Mas, seluruh berarti warga keseluruhan. Indonesia. Ya. Secara keseluruhan masih menelan mentah-mentah tanpa mencari informasinya, sumber informasi yang valid. Jadi menurut Mas akibat dari peredaran berita yang tidak benar atau berita hoax ini dampak apa ya? Dampaknya itu menurut saya warga Indonesia gampang tercemar oleh berita-berita yang tidak bagus, disinformasi seperti hukum-hukum yang mungkin tidak relevan untuk zaman sekarang, ataupun ya lain-lain lah Mas. Baik, saya sekarang bersama dengan Mas Ilham dan saya akan bertanya tentang bagaimana sih peran media sosial ataupun media platform lainnya dalam penegakan hukum di negara Indonesia kita ini. Bagaimana tanggapannya Mas Ilham? Boleh dijelaskan? Ya, jadi untuk tanggapannya saya sebagai masyarakat Indonesia sendiri, menurut saya penggunaan media sosial itu sangat membantu untuk orang-orang atau masyarakat Indonesia yang tidak mendapatkan keadilan, terutama dapatkan keadilan hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada pengaruh pengetahuan ya. Yang pertama itu dikarenakan tanpa adanya penggunaan media sosial, mungkin orang-orang di luar sana tidak mengetahui ada orang-orang yang tidak dapat keadilan hukum di negara ini. Yang kedua juga ada dengan adanya penggunaan media sosial, masyarakat Indonesia yang menggunakan sosial media yang mengetahui adanya ketidakadilan hukum bagi seseorang, itu dapat membantu setidaknya dengan berkomentar atas kejadian tersebut. Jadi semakin banyak orang yang membantu di sosial media, masalah yang tadinya sekecil semut tidak dapat diketahui atau tidak dijangkau oleh banyak orang, jadi lebih diketahui oleh masyarakat Indonesia. Jadi begitu untuk tanggapan saya seputar penggunaan media sosial untuk penegakan hukum di negara kita. Oke, terima kasih tanggapannya Mas Ilham. Terima kasih banyak. Baik, yang selanjutnya saya bersama dengan Mas Raihan dan saya akan bertanya tentang sejauh mana sih Mas para pengguna media sosial ataupun media platform lainnya dapat bertanggung jawab atas postingan yang diunggahnya. Boleh diberitahu tanggapan Mas? Ya, dari penglihatan saya selama saya bermain platform sosial media, seberapa bagian orang masih belum bisa bertanggung jawab atas postingannya. Baik. Kira-kira kenapa Mas? Karena mungkin ada beberapa bagian orang yang mementingkan kesenangan diri sendiri. Berarti buat mereka tuh cuma posting, cuma buat kesenangan, nggak mikirin dampak kedepannya bagaimana. Seperti itu? Iya. Oke, Seperti itu. Terima kasih tanggapannya Mas. Baik, yang selanjutnya saya bersama dengan Saudara Vito dan saya akan bertanya tentang apa aja sih Mas hukum-hukum tidak tertulis ataupun etika-etika kita dalam menggunakan sosial media ataupun media platform lainnya. Boleh dikasih tanggapan Mas? Baik, izin menjawab teman-teman. Silahkan. Ya, media platform, media sosial itu sudah sering kita gunakan sehari-hari. Nah, media sosial itu yang menggunakan tidak hanya orang-orang dewasa saja seperti kita. Anak kecil pun sering menggunakan media sosial. Nah, cukup diperhatikan kita menggunakan media sosial itu tersendiri. Kita jangan sampai menjadi contoh buruk untuk generasi-generasi kita selanjutnya. Kita harus dengan bijak menggunakan sosial media, memberi contoh yang baik untuk generasi kita. Dan satu lagi, kita jangan menggunakan sosial media untuk menyebarkan isu-isu tidak benar ataupun hoax. Kenapa demikian? Karena itu ya salah satunya cukup melanggar hukum ya kan. Itu juga bisa menjerat orang-orang untuk mempercayai hoax-hoax itu yang tidak ada kebenarannya. Itu juga dari hukum Indonesia pun ada, dari hukum agama kita sendiri pun ada yang kita sebut fitnah. Betul. Baik, di sini saya sudah bersama Mas Jai dan saya akan bertanya perihal atau bertanya dalam konteks pelindungan informasi pribadi di platform media ataupun sosial media. Mas Jai, bagaimana menurut Mas Jai dalam melindungi informasi pribadi Mas Jai di platform media ataupun media sosial? Kalau dari saya sendiri ya, saya akan menghindari untuk
tidak membagikan data pribadi saya secara berlebihan. Seperti itu. Jadi contohnya tuh untuk kayak misalnya nomor KTP, nomor rekening bank atau paspor gitu. Itu saya akan menghindari untuk membagikannya ya berlebihan. Jadi saya akan lebih berhati-hati gitu ya, lebih berhati-hati lagi. Jadi yang saya lihat lagi. Jadi yang dipentingkan saja. Terima kasih Mas Jai.